Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya. Semoga dengan segala kerendahan hati kita juga diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati pembina yayasan Ibu Dr. Hajah Dita Gunawati MPD dan keluarga besar. Kita doakan semoga sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga kita hormati Al-Ustaz Muhammad Nuruddin LCMA. Alhamdulillah atas kudrah iradah Allah, beliau berkenan hadir pada kesempatan ini bersama-sama kita. Kita doakan juga semoga perjuangan beliau dalam rangka li'a'lai kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ustaz yang lain, para asatidzah yang mohon izin tidak disebutkan satu persatu, para sesepuh, tokoh masyarakat, aparat pemerintah semuanya, semoga sehat walafiat, dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang kami hormati pula para wali santri SDIT Fajar Dunia, SD Insan Ihsani Indonesia, SMP SMA Fajar Dunia, Pondok Pesantren Fajar Dunia, dan juga Pondok Pesantren Insan Ihsani Indonesia. Semoga semua Bapak Ibu wali santri sehat walafiat, amin. Rizkinya biar barokah, amin. Hidupnya penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Juga perlu kami sapa para jamaah dari sekitar pesantren, dari Majelis Zikir Khataman Keliling, alhamdulillah hadir. Dari Pas Pampres juga hadir, dari Babakan juga hadir, dari PK dan lain-lain. Ada yang belum kesebut, Bu? Pokoknya banyak lah. Insya Allah kesebut nggak kesebut semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sehat semuanya? Saya sudah tak sabar, kita semua sudah tak sabar pengen dengerin limpahan ilmu. Saya kerap kali melihat ceramah-ceramah beliau di YouTube, Ustaz Muhammad Nuruddin. Banyak hal yang insya Allah bisa kita dapat hari ini. Maka mari kita simak, kita dengarkan dengan baik apa yang akan beliau sampaikan. Tapi sebelum itu, pertama saya juga mengucapkan, karena ini masih nuansa Idul Fitri, ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu 'am wa antum bi khair. Bu, Ibu, udah habis kue? Habis? Masya Allah. Berkah berarti kan? Kalau masih ada sisa keluarin biar habis supaya makin berkah. Enak di mana, Bu? Di tempat ngaji atau di rumah? Halo, Ibu. Enak di mana? Di rumah atau tempat ngaji? Masya Allah. Cucian udah selesai, Bu?
Selesai. Berkah. Kalaupun belum selesai pulang dari sini capek lelah nanti nyuci lagi Bu ya. Setuju? Jangan bantah suami, betul? Harus ridho. Maka saya ucapkan terima kasih, bahkan ibu meninggalkan cuciannya, bahkan mungkin meninggalkan kepentingan yang lain demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Maka kami secara pribadi dan pesantren mengucapkan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitri. Maksudnya fitri itu kita ini asalnya dari surga, kembali ke penciptaan begitu, bukan sekedar suci-suci biasa. Kalau kita makhluk surgawi, mudah-mudahan atas rahmat dan ridha Allah, fadl Allah, kita juga kelak begitu pindah dari alam dunia ke alam barzah, dan berikutnya juga insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang pengen masuk surga ngacung coba Bu, ngacung. Bu, Pak yang pengen ke surga ngacung. Kapan Bu pengennya Bu? Pengennya kapan? Nanti masih lama ya. Allahu Akbar. Bagaimana tentang surga? Bagaimana tentang nanti isi dan lain-lain halal bihalal? Insya Allah Ustadz yang akan jelasin nanti. Saya cuma sambutan aja. Pertama mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, dan tentu juga kami ucapkan terima kasih banyak istimewa untuk Ustadz Muhammad Nuruddin sudah berkenan hadir jauh Bu, dari daerah Tangerang, 2,5 jam, lulusan Al-Azhar, S1 S2 di sana, sekarang sedang menempuh S3. Tadi kami sedikit banyak bicara dengan beliau, ngobrol, luar biasa beliau. Maka sayang kalau nanti saat beliau menyampaikan, simak dengan baik, insya Allah. Ini semua sudah diatur oleh Allah, tak ada yang kebetulan. Kebetulan itu bahasa manusia, sebenarnya sudah diatur, sudah tercatat semuanya. Maka siapa yang hadir, siapa yang bicara, semua sudah tercatat. Maka sayang kalau kita tidak mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah berkah buat kita semua. Udah lapar belum Pak? Udah ya? Ya udah. Yang kedua, tadi Ibu juga sudah menyampaikan tentang ucapan terima kasih dan lain-lain, antusias luar biasa dari semuanya. Dan tadi juga Ustadz Mahreja sudah sampaikan beberapa reward buat anak-anak kita. Ini bukan apa-apa Bu, untuk memotivasi mereka aja. Karena anak-anak kita ini insya Allah belajar zikir. Mungkin banyak orang bilang, keluar mondok mau jadi apa? Keluar mondok cuman bisa apa? Apa nanti masa depannya? Gimana hidupnya? Tak perlu khawatir tentang hal itu Ibu. Gak perlu khawatir. Orang yang biasa jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, istiqomah berbulan-bulan, bertahun-tahun, berzikir lebih kurang 200 kali setelah sholat tasbih setiap malam. Maaf, bukan nyebut-nyebut kebaikan, enggak. Tapi mudah-mudahan barokah itu semua atas izin Allah, syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita insya Allah jadi anak-anak yang salih dan solihah. Amin. Ibu, anak-anak kita di rumah banyakan sholatnya atau nonton TV-nya? Halo? Sama ya? Gak apa-apa. Ada orang tanya saya, gimana sih Pak? Di pondoknya rajin sholat jamaah, tapi di rumahnya kok sedikit jamaahnya. Di pondoknya 3 kali hatam Quran saat bulan Ramadan, tapi di rumah kok jarang baca Qurannya. Berapa lama di rumahnya? Saya bilang 3 minggu, 2 minggu. Di pondoknya berapa lama? 6 bulan, 7 bulan. Maaf Bapak Ibu, 7 bulan setiap hari bagus.
3 minggu di rumah agak kendor, maklum, tidak apa-apa. Sekarang saya tanya balik, punten ini mah, sampai 3 kali saya bilang punten. Tahajud bapak ibunya berapa rakaat setiap malam? Berapa bu? Zikir bapak ibunya setelah sholat berapa kali la ilaha illallahnya? Atau subhanallahnya? Atau Allahumma lantas jalan? Puasa Syawalnya tamat nggak bapak ibunya? Ini mah nanya doang. Iktikafnya iya nggak bapak ibunya? Saya bukan penghafal Quran. Kalau anak saya nggak hafal Quran, nggak apa-apa, biasa aja. Anak saya hafal 1 juz, alhamdulillah. Hafal 2 juz, alhamdulillah. Bisa sholat, anak betah mondok, jamaah, rajin di pesantren, masya Allah, luar biasa bu. Bersyukur, alhamdulillah. Suatu saat nanti insya Allah, yakin kita, digenggam kolbunya oleh Allah, hati anak-anak kita nanti akan dibalikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami, hati saya, hati anak-anak kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah Bu, kalau anak kita pas liburan kurang-kurang rajin dikit, ibu cepat-cepat wudu. Ya, disentuh dikit, dia sudah ada sinyalnya, tinggal sentuh dikit, lihat ibu sudah wudu, insyaallah rajin. Sudah ada sinyalnya di situ. Ibu tinggal beli kuota dikit, maksud saya minta anak sholat, kitanya udah siap sholat gitu loh. Seperti halnya di pondok. Karena yang paling susah itu minta orang ibadah, kitanya nggak ibadah, meskipun boleh. Minta orang rajin tahajud, kita nggak pernah tahajud, meskipun boleh. Tapi atarnya itu nggak dapat nanti, cahayanya nggak dapat. Insyaallah nanti dibongkar habis sama Ustaz Muhammad Nuruddin, cahaya agama. Allah karim. Jangan tanggung, kalau punya anak nanti belajar ke Mesir, belajar yang tuntas seperti beliau, seperti guru kami Pangresa Abuya, Allah yarham. Luar biasa beliau. Sekedar cerita aja, saya pernah berzikir di belakang beliau 4 jam tak bergeming kakinya itu. Duduk sila mengucapkan la ilaha illallah 4 jam tak bergeming. Saya yang di belakang kaki kanan udah naik, gantian kaki kiri. Abu luar biasa. Mata ini jadi saksinya. Di rumah itu, di guest house di depan situ. Jam 8 start, jam 12 baru selesai. Luar biasa beliau. Puasanya itu 9 bulan. Istri beliau mengandung, Pangresa Abuya, Pangresa Ibuya. Pangresa Abuyanya, guru kita ini puasa 9 bulan. Begitu istri beliau dinyatakan hamil, langsung saum. Suami kita begitu nggak bu? Ibu jangan bohong, ya. Suami kita nggak apa-apa. Mungkin saumnya enggak, tapi berbuat baik yang lainnya luar biasa. Orang-orang soleh semua ini. Terakhir deh sebelum saya tutup dengan salam. Yang cinta suami ngacung. Ibu ragu, ibu nggak cinta sama suami bu? Pak yang cinta istri ngacung pak. Bapak balas-balesan nih, yang ngacung dikit, bapak juga dikit ya. Udahlah, cinta kita semua, tapi cinta kita tautkan cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah SAW. Saya rasanya itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Fajar Dunia tak mungkin bisa terus survive sampai sekarang tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, terutama wali santri, masyarakat sekitar, para guru. Semoga Allah membalas kebaikan para bapak ibu semua, para wali santri semua dengan balasan yang berlipat ganda, ahsanal jaza, balasan yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Fatihah yang kedua mohon kita sama bacakan untuk pangersa guru kita, pangersa Abu ya Allah yarham Ki Haji Tubagus Abu Arif bin Haji Muhammad Ahsan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya menyampaikan ajakan. Yang pengen punya anak soleh, solehah, satu di antaranya kita mesti belajar berkurban. Ini adalah salah satu pesan dari guru kami Pangersa Abuya. Beliau berkurban sejak mondok. Lagi mondok aja tiap tahun kurban. Sampai mimpin pondok ini, maaf sampai wafat tak pernah berhenti berkurban setiap tahun. Maka kalau pengen punya anak soleh, salah satunya menurut beliau belajarlah berkurban. Kurban sunnah tentunya. Kalau wajib dinadarkan, belajarlah berkurban. Kalau belum bisa domba, kambing, sapi, belajar korban, potong ayam. Kurban bukan? Bukan. Belajar aja. Memang nggak sanggup beli kambing, nggak bisa. Tapi di hari itu sembelih aja. Pakai ayam sendiri tapi Pak, hati-hati ya, jangan ayam orang. Nah, belajar aja, bukan ayam orang. Maksud saya harus dimulai. Yang lain aja bisa kita. Motor aja udah 3, 4, 5 di rumah. Bener Pak? Satu belum lunas, satu baru ngambil kan gitu. Ya, maaf banget, perlu saya sampaikan. Dan Fajar Dunia juga insya Allah dari tahun ke tahun selalu menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Kadang ada 15 ekor sapi, kadang ada 20 ekor sapi. Itu semua dukungan dari para bapak semua. Insya Allah kita bagikan kepada yang berhaknya di sekitar dan lain-lain. Itu aja tambahan dari kami. Informasi detailnya sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Mahreza. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.